Di Lampung yang sudah menyalurkan BLT dan yang belum, Pak? Sementara ini untuk BLT Teluk, desa Kalangannya juga sudah maju kalau tidak salah. Desa yang lainnya masih dalam tahap. Tapi itu dananya sudah cair belum sih, Pak? Yang belum dibagikan itu? Kalau yang belum berarti belum. Tapi semuanya kalau udah cair udah dibagikan sih Bang. Terakhir Desa Labuan kemarin setelah pencairan langsung dibagikan. Dengan angka jumlah orang 41, Pak ya. Dan untuk nama-nama sendiri, karena ada satu warga, Pak ya, yang merasa namanya masih tertera dalam penerimaan BLT, tetapi tidak menerima uangnya, Pak. Itu bisa dijelaskan, Pak? Yang 40 ini kira-kira apakah sudah memenuhi syarat penerima BLT semua, Pak? Menurut saya harus divalidasi lagi keterkaitan kriteria penerima bantuan langsung tunai tersebut. Kemungkinan kami akan melakukan verifikasi ulang di anggaran perubahan. Enggak, maksudnya yang ini kan yang sudah dilaksanakan nih, 2 tahap. Kemungkinan ada ya. Ada ya. Ada yang tidak yang menerima double bantuan ya. Oh, double bantuan ya. Siang pemirsa, kembali Anda bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Hari ini Bang Kumis ada di kantor Balai Desa Cigondang. Kehadiran Bang Kumis ke kantor Balai Desa ini untuk mencari penjelasan atau konfirmasi terkait permohonan dari sejumlah netizen. Di saat Bang Kumis menayangkan berita terkait penyaluran program BLT DD di Desa Teluk. Namun polemik Desa Teluk ini akhirnya melebar. Beberapa netizen itu memberikan komenan-komenan, dan satu diantaranya Bang Kumis disuruh ke Desa Cigondang bahwa di Cigondang ini ada dugaan tidak tepat sasaran terkait masalah pembagian atau penyaluran program BLT DD tahap 2. Dan nanti Bang Kumis hari ini juga mau menggali informasi dari para pihak apakah betul program BLT DD Cigondang ini tidak tepat sasaran. Ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia melaporkan. Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang Bang Kumis. Ibu, nama siapa Bu? Nama saya Suma Fauzia. Di desa sebagai? Sebagai Kasih Kesra. Kasih Kesra. Bu, Pak PJ ada Bu? Uji ada di ruangannya Pak. Oh iya, Mangga, terima kasih. Ya. Wow. Cigondang sendiri udah berapa tahap Pak? Jumlah KPM BLT di Desa Cigondang itu semuanya 41 orang. KPM dan Cigondang sudah menyalurkan tahap kedua itu selama 6 bulan. Itu dibagikan kepada KPM yang tertera di dalam data hasil pendataan di awal tahun 2025 ini. Berarti tahap 1 dan tahap 2 itu masih tetap dengan angka jumlah orang 41 Pak ya. Dan untuk nama-nama sendiri, karena ada satu warga Pak ya yang merasa namanya masih tertera dalam penerimaan BLT, tetapi tidak menerima uangnya Pak. Itu bisa dijelaskan Pak? Terkait dengan itu ya saya juga baru dapat laporan tadi malam karena ada WA dari Bapak Camat terkait bahwa ada KPM BLT Desa Cigondang yang katanya tidak menerima untuk tahap kedua. Namun saya menanyakan kepada staf dan tugas waktu itu yang mendata ya. Memang betul bahwa atas nama Momon Setiawan katanya untuk tahap 2 kemarin tidak mendapatkan. Saya pertanyakan apa alasannya tidak mendapatkan sementara nama tidak dirubah dengan alasan katanya bahwa nama Momon itu telah mendapatkan bantuan BPNT gitu. Memang betul kalau dapat bantuan dari selain BLT dia dapat, terus BLT dapat itu harus ambil salah satunya. Namun saya belum tahu apakah itu sudah mendapatkan atau baru akan mendapatkan, itu saya belum tahu. Nah, seandainya terdaftar sebagai penerima program lainnya di luar BLT, tetapi belum menerima fisiknya, itu bagaimana Pak? Menurut saya itu harus tetap dilanjutkan sebelum bantuan yang lain itu mendapatkan.
Jadi artinya tidak jangan dulu diputus. Kalau dua-duanya sudah menerima, baru salah satunya yang harus diambil dan digantikan kepada orang yang memang berhak menerima yang lainnya. Proses pada waktu pembagian BLT, penyaluran BLT kan disebut namanya satu-satu Pak ya. Betul. Nah, atas nama M itu muncul nggak Pak? Atas nama M itu panggilan muncul. Mungkin waktu pengambilan dia, karena saya tidak tahu orang-orangnya ya. Mungkin kadang-kadang yang diwakilkan oleh istrinya gitu, atau anaknya, ada ya seperti itu. Berarti pada intinya, kalaupun sudah atas nama M ini sudah terdaftar di program lainnya tapi belum menerima, berarti secara prosedur harusnya masih terdapat Pak? Ya, harusnya masih tetap. Selamat siang Pak Carik. Selamat siang Bang Kumis. Pak Carik, di Desa Teluk kan lagi rame nih terkait persoalan penyaluran program BLT DD ya. Dan mungkin kan bukan hanya di Teluk aja. Di beberapa daerah pun sudah mencarikan, termasuk saya dapat informasi dari Pak Camat Cigondang juga udah mencarikan di tahap kedua Pak ya. Benar-benar. Tetapi mungkin ada warga yang sedikit kurang puas terkait penyaluran tersebut. Sebenarnya ada berapa sih Pak jumlah keseluruhan penerima? Jumlah KPM untuk Desa Cigondang bantuan langsung tunai itu 41 KPM. 41 KPM. Dari tahap 1 sama ya? Dari tahap 1 41, tahap 2 41. Itu tahap 2 dilaksanakan kapan itu Pak? Kira-kira kisaran bulan Sebelum Lebaran ya? sebelum Lebaran. Nah Pak, ini yang jadi ini kan karena ada yang ADM juga ya, warga Cigondang, ada beberapa warga Bang turun ke bawah tuh, coba diluruskan karena ada salah satu KPM yang namanya terdaftar. Nah di saat penyaluran pun tetap nama tersebut masih ada, tetapi justru yang ngambil itu orang lain Pak. Itu bagaimana sih, bisa dijelaskan Pak awal mulanya? Jadi benar ada sedikit permasalahan keterkaitan nama KPM. Jadi di salah satu RW yang kurang tepat sistem mekanisme yang hasil daripada Musdes, sehingga ada beberapa RT yang menanyakan atas nama pengajuan dan atas nama tersebut di rolling. Oh, di rolling. Maksudnya tahap 1 oke, tahap 2 di rolling maksudnya. Cuma yang di rolling ini masih mempertanyakan gitu. Jadi kurang penyampaiannya kali. Nah, kalau memang itu di rolling pada waktu penyaluran, nah sebelum pembayaran itu kenapa nama orang tersebut masih muncul Pak, masih disebut dalam pembagian dana tersebut? Pada dasarnya sebenarnya sudah ya, maksudnya cuma belum dirubah nama pengganti tersebut. Cuma identitas nama pengganti tersebut sudah dilampirkan, ada gitu. Itu baik penggantinya siapa Pak itu Pak? Atas nama Bapak Joni. Bapak Joni. Ya. Nah Pak, dari kan jumlahnya 41 Pak ya. Ya. Nah untuk yang menerima program BLT ini kan boleh dikatakan khusus Pak ya, bukan hanya warga miskin tapi miskin dan belum pernah mendapatkan bantuan. Nah dari 41, oke lah, ini yang 40 nih Pak, menurut Bapak yang sebagai tim verifikasi desa, yang 40 ini kira-kira apakah sudah memenuhi syarat penerima BLT semua Pak? Menurut saya harus dipalidasi lagi keterkaitan kriteria penerima bantuan langsung tunai tersebut. Kemungkinan kami akan melakukan verifikasi ulang di anggaran perubahan. Enggak, maksudnya yang ini kan yang sudah dilaksanakan nih, 2 tahap. Kemungkinan ada ya. Ada ya, yang tidak yang menerima double bantuan ya. Oh, double bantuan ya. Nah terus nanti langkah-langkahnya untuk penyelesaian ini bagaimana Pak? Kami akan validasi kembali dan di perubahan anggaran kami akan rubah tersebut.